fase tadi, pencarian jati diri, pencarian lakon atau jati diri ya, terus penemuan lakon. Nah tadi kita udah sedikit bahas penemuan lakon itu begitu kita udah wah tek, wes mantep ini. Nah itu penemuan lakon, baru nanti kamu akan pengembangan lakon. Nah pengembangan lakon inilah nanti masuk ke alam. Pekerjaan yang kamu miliki itu adalah angan-angan dan cita-citamu dari kecil. Cuma terkadang proses kehidupannya, proses perjalanannya itu memang kita nggak tahu. Contoh seperti ini teman-teman. Teman-temannya di Facebook, mohon maaf ya saya sambil ngerokok supaya santai-santai saja kita ngobrol ya. Contoh seperti ini, saya zaman dulu itu berangan-angan sekali kerja di pemerintahan, atau berurusan dengan para pejabat atau berurusan dengan para PNS atau apa. Saya pengen banget dari kecil itu. Tapi begitu mengingat saya ini ternyata tidak sekolah, saya ini lulusan sekolah saya rendah, dan akhirnya di situ saya berpikir nggak mungkin saya bisa seperti yang saya inginkan, sedangkan sekolah saya rendah, sekolah saya tidak tinggi. Nah proses-proses kehidupan saya dijadikan nakal, saya dijadikan suka main musik, saya dijadikan anak tongkrongan saja. Nah jadi akhirnya saya melupakan keinginan yang memang dari kecil itu saya bangun, keinginan yang memang dari kecil itu saya cita-citakan. Pengen berurusan sama orang pemerintahan lah gitu istilahnya. Nah itu saya waduh proses perjalanan saya nggak tahu kan, dan akhirnya saya jadi kuli bangunan, saya jadi ini karena sekolah saya rendah. Nah dan akhirnya begitu saya, ya sekarang sih memang belum ada apa-apanya, cuma sekarang paling tidak saya mensyukuri hidup saya lah. Apa yang saya cita-citakan dari kecil, ternyata saya ingat-ingat, oh iya ya saya kan jadi begini, ini kenal sama PNS, kenal sama beberapa institusi, kenal sama berurusan sama pemerintahan, itu kan memang keinginan saya dari kecil gitu. Oh ternyata gitu. Maka teman-teman semua, sesungguhnya apa yang kamu kerjakan ini adalah keinginanmu dari dulu, kamu sudah tahu. Nah kenapa kok kita bisa lupa? Nah maka tugas kita kan hanya sedikit mengingat saja, mengulas kembali apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Nah mengingat itu membutuhkan ketenangan. Coba kalau kita naruh kunci motor, terus kita gedebak kita cari, kira-kira ketemu nggak? Susah, pasti ketemu cuma lama. Kalau kita cari itu nggak tenang. Tapi kalau kita tenang, ingat-ingat kembali apa, pasti ketemu. Nah, ingat cerita Siti Hajar. Siti Hajar itu gendong Ismail, begitu Ismail itu haus, Ismail ditaruh. Siti Hajar itu keliling 7 sumur. Begitu keliling 7 sumur cari kemana-mana itu nggak ketemu. Begitu nggak ketemu, akhirnya kembali lagi ke Ismail dengan wajah yang frustasi. Begitu kembali ke Ismail, tiba-tiba dilihat ada air. Nah barulah di situ Siti Hajar menyadari bahwa sesungguhnya yang dicari manusia ini ada di dekat dirinya sendiri. Nah maka sesungguhnya yang kalian cari, yang sampean cari ini sesungguhnya ada di dekat diri kalian sendiri kok. Tinggal gimana caranya kita menenangkan diri kita supaya kita ingat semuanya. Maka kalau orang cerita, sampean pasti cuma bilang apa? Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Nah kalau sampai bilang oh iya ya, berarti sampean itu sebenarnya sudah mengalami. Begitu ada yang cerita, sampean ingat kembali. Maka kan ada rojulun yatiri wa yatiri anau yatiri, orang yang ngerti dan sadar kalau dia itu ngerti. Ada orang yang ngerti dan sudah pernah menjalani, tapi dia nggak ingat dan nggak sadar kalau dia itu pernah menjalani. Dan dia nggak sadar juga kalau dia itu mengerti. Nah maka begitu kita buka Al-Quran, jawaban kita apa pertama kali? Oh iya ya, oh iya ya. Kenapa sampai bisa ngomong oh iya? Karena di Quran itu sama plek dengan kejadian yang sampean alami. Begitu juga dengan cerita saya, sama dengan kejadian yang sampean alami. Maka sampean bilangnya oh iya ya, karena sudah mengalami. Nah di situ ya. Coba kalau kita tenang, kita ingat-ingat, maka orang itu butuh semedi, orang itu butuh menenangkan diri, orang itu butuh zikir, orang itu butuh beribadah, supaya dia bisa menenangkan hatinya. Supaya enggak gedebak-gedebuk, mengejar masa depan itu harus
menggunakan sedikit ketenangan. Nggak bisa kita gedebak-gedebuk obsesi, ambisi, lalu kita tiba-tiba sukses. Nggak bisa. Orang yang sukses itu orang-orang yang bisa selalu bisa menengok ke belakang. Karena kan jelas tuntunan Rasulullah. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ibrahim kakek beliau. Artinya orang di masa lalu hidup di masa kini untuk menyusun masa depan. Nah seperti itu ya. Jadi 3 fase tadi, pencarian jati diri, pencarian lakon atau jati diri ya, terus penemuan lakon. Nah tadi kita udah sedikit bahas penemuan lakon itu begitu kita udah wah tak, wes mantap ini. Nah itu penemuan lakon, baru nanti kamu akan pengembangan lakon. Nah pengembangan lakon inilah nanti masuk ke alam asma. Nah nanti 3 tahun maka sampai semua tekadkan dari sekarang. Kalau sampai sudah mengalami tadi yang saya ceritakan, kesulitan, pengasingan apa ya sudah tinggal peperangannya saja. Nah kalau masa-masa peperangan sampai akan dipertemukan dengan orang-orang yang baru, orang yang tidak sampai kenal. Karena sampai bisa dapat rezeki, bisa sukses itu karena ketemu dengan orang-orang yang baru. Maka kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita untuk sholat berjamaah di masjid? Karena pahalanya itu 3,5 derajat, 27 derajat ya kita diangkat ya. Nah karena apa? Karena di dalam sholat berjamaah kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah karena apa? Orang-orang yang baru inilah yang akan memberikanmu rezeki dan akan menyukseskan dirimu. Kalau orang-orang teman-teman lama kita ya paling hanya sekedar ngobrol-ngobrol, hanya pamer, oh saya sudah kerja di sini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Tapi kalau untuk bisnis kebanyakan kalau urusan sama teman-teman yang lama kita kebanyakan kacau. Karena sudah mengenal satu sama lain, sudah tidak ada etika satu sama lain, sudah belak-belakan aja. Jadi kemungkinan kacau. Kalau dalam dunia pertemanan ini ya, saya kan juga kadang mengamati seperti itu dan saya juga kadang-kadang seperti itu. Kalau sama teman kebanyakan kacau. Sama teman yang lama. Jadi kalau bisnis kan sama orang-orang yang baru. Maka perbanyak ketemu sama orang-orang yang baru. Nah karena Rasulullah itu bisa sukses itu bisa menang di perang Badar itu kan karena satu pemilihan lokasinya ngerucut gitu loh. Jadi bisa one by one banyak walaupun musuh banyak sekalipun tapi kan nggak bisa geruduk sekaligus kan nggak bisa. Nah ada kalanya teman-teman semua ini pola pikir kita itu dipersempit sedikit, dikerucutkan sedikit. Artinya apa? Sesuatu yang lebar harus dikerucutkan, sesuatu yang rumit harus dipersimpel. Bikin simpel aja pikiranmu. Lalu Rasulullah bisa menang perang Badar karena ada perairan. Perairan adalah perkalian adalah silaturahmi. Perairan, perkalian, nah itu kan silaturahmi. Nah, artinya banyak musuh, tapi kalau kita banyak teman pun nggak masalah.